Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang 95 tesis Martin Luther. Tentu saja kita tidak bisa membahas semuanya karena isinya 95, Saudara, itu banyak ya. Jadi kita tidak bisa membahas semuanya. Jadi apa itu 95 tesis Martin Luther, Saudara? Pada umumnya kita akan punya cerita seperti ini, yaitu pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 95 tesisnya di pintu gerbang gereja Kastil atau Castle Church di Wittenberg menjelang hari raya arwah, Saudara, misa arwah. Mungkin itu ada kaitannya ya, kenapa 31 Oktober banyak dirayakan sebagai Halloween, Saudara, hantu-hantu, Saudara, karena itu adalah menjelang misa arwah, Saudara. Di dalam gereja pada waktu itu mereka merayakan misa arwah. Nah, pada waktu itu ada banyak orang yang rame berkumpul, lalu mereka membaca 95 tesisnya Martin Luther. Setelah itu terjadilah kehebohan. And the rest is history. Kira-kira begitu, Saudara. Itu adalah satu buah peristiwa besar, Saudara, yang sejak 1960-an, Saudara, oleh para scholar ya, oleh para ahli Martin Luther itu diragukan pernah terjadi. Jadi, Saudara, Martin Luther memakukan 95 tesis di Wittenberg tahun 1517. Itu adalah satu buah peristiwa yang kemungkinan besar tidak pernah terjadi. Mungkin terjadi, mungkin enggak, tapi kemungkinan besar tidak pernah terjadi. Saya sendiri cenderung untuk percaya bahwa itu tidak terjadi, Saudara. Jadi gimana dong, Saudara? Gak apa-apa, karena iman kita dan kekristenan kita, bahkan kekayaan warisan tradisi reformasi kita, tidak didasarkan kepada tindakan heroik super berani itu. Apakah Martin Luther adalah seorang yang sangat heroik dan super berani? Saya percaya iya. Apakah tradisi kita digantungkan pada orang yang super berani? Jawabannya adalah tidak, Saudara. Lalu pertanyaan selanjutnya, Saudara. Kenapa kok saya berani, Saudara, mengikuti para scholar yang mengatakan bahwa itu mungkin peristiwa yang tidak pernah terjadi? Jawabannya adalah kita boleh balik. Dari mana kita tahu itu terjadi? Nah, Saudara, ternyata kalau kita mau coba cek, Saudara, catatan-catatan yang mencatat tentang kejadian tersebut pasti didasarkan kepada catatan yang sebelumnya. Betul ya? Harus ada tradisi dong, pada waktu orang menceritakan, harus ada sumber ketika dia mau menceritakan kejadian tersebut. Nah, catatan yang kita bisa miliki, Saudara, yang hampir tidak mungkin salah adalah yang pertama. Itu adanya surat dari Martin Luther kepada Archbishop of Mainz, namanya adalah Albrecht. Albrecht, ya. Luther menulis surat kepada Albrecht. Albrecht. Dan di dalam surat yang ditulis ini tertanggal 31 Oktober 1517. Nah, di dalam surat ini juga, Saudara, Martin Luther memberikan attachment. Seperti kalau sekarang kita tulis email ada attachment-nya. Martin Luther juga attach 95 tesisnya. Jadi, ada surat yang tertanggal 31 Oktober dan di dalamnya juga ada attachment 95 tesis. Oleh karena itu ada kaitan antara 95 tesis dengan 31 Oktober. Apakah pada tanggal 31 Oktobernya Martin Luther menempelkan itu di dalam gereja Kastil di Wittenberg? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada surat yang tertanggal 31 Oktober kepada Albrecht, yang di dalamnya juga ada attachment 95 tesis. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudara, catatan tertua dan pertama. Sekali lagi ya, catatan tertua dan pertama tentang peristiwa Martin Luther memakukan 95 tesis. Itu ada hadir di bulan Juni 1946. Juni 1946, Saudara bisa bayangkan, Saudara, hampir 30 tahun, Saudara, dari 1517. Jadi Juni 1946, setelah Martin Luther meninggal. Jadi ini bukan dari ceritanya Martin Luther sendiri, setelah Martin Luther meninggal, itu Juni 1946, itu muncul cetakan pertama yang mencatat tentang peristiwa Martin Luther memakukan 95 tesis tersebut. Ini tercatat di dalam karya-karya Luther edisi kedua yang berbahasa Latin.
Jadi di dalam karya-karya Martin Luther's work, di dalam bahasa Latin, itu ada preface-nya, ada kata pengantarnya. Pak Robi tulis buku, lalu saya tulis kata pengantar. Biasa kan, saudara, seperti itu, saudara. Nah, ada tulisannya Martin Luther ketika dia sudah meninggal, dicetak edisi kedua, yaitu karya-karyanya dia di dalam bahasa Latin. Kita mesti bedakan, saudara, ya, karena Martin Luther itu menulis di dalam bahasa Latin dan juga di dalam bahasa Jerman. Bahasa Jerman, bahasa yang lebih populer pada waktu itu. Jadi kita mendapati karya bahasa Latin itu Philip Melanchthon, dia menulis preface, kata pengantarnya. Nah, di dalam kata pengantar tersebut sudah tertulislah Martin Luther memakukan 95 tesis tersebut. Sementara 1517, Philip Melanchthon itu tidak ada di Wittenberg. Melanchthon baru ada di Wittenberg itu 1518. Jadi dia bukan saksi mata. Lalu sudah pertanyaannya, kok Melanchthon berani-berani menulis seperti itu? Apa dia tukang karang, saudara? Jawabannya bukan, tapi rekonstruksi. Kemungkinan besar Philip Melanchthon sekedar melakukan satu buah rekonstruksi tentang hal yang paling umum dilakukan oleh orang. Saudara, suatu kali memergoki saya sedang ada di warung bakmi yang hanya menjual bakmi. Lalu ketika saudara keluar, lalu cerita, saudara cuma memergoki saya ada di warung bakmi itu. Lalu saudara bercerita ketika bertemu sama orang lain, tadi saya lihat Pak Eko lagi makan bakmi di sana. Saudara bohong atau enggak? Saudara tidak bisa disebut sebagai berbohong, tapi saudara sedang melakukan rekonstruksi tentang apa yang biasa dilakukan orang di dalam warung yang cuma menjual bakmi. Padahal nggak tentu saya lagi makan bakmi di sana. Mungkin saya lagi PI, mungkin gitu ya, sama Tuan Gary kan, gitu ya. Mungkin saya lagi PI, atau mungkin saya lagi nggak tahu sudah ngapain loh, mau apa ketemu sama anaknya atau gimana, saya nggak tahu sudah. Mungkin lagi mau di konseling atau gimana, nggak tahu. Tapi kemungkinan besar kita melakukan rekonstruksi yang paling umum, orang pergi ke warung bakmi ya makan bakmi, ya kan saudara. Jadi pada waktu itu saudara, ketika ada satu buah kumpulan tesis yang ditujukan untuk disputasi, pada umumnya memang akan ditempelkan di pintu gerbang gereja. Gerbang gereja Kastil salah satu yang paling umum di Wittenberg karena dia paling gede, paling terkenal lah begitu ya. Jadi Philip Melanchthon dia tidak mencoba untuk berbohong, tidak sedang mengarang satu buah cerita besar, tapi dia sedang menulis cerita yang kira-kira paling umum bisa terjadi. Jadi saudara, banyak scholar yang sejak 1960 tidak percaya, termasuk saya saudara, paling tidak punya keraguan yang cukup besar bahwa Martin Luther pernah menempelkan 95 tesisnya di pintu gerbang gereja di Kassel Church itu saudara. Lalu terus bagaimana saudara? Ya nggak bagaimana, nggak apa-apa saudara. Karena memang teologi kita tidak dibangun berdasarkan peristiwa Luther yang memakukan 95 tesis tersebut. Sampai sini clear saudara. Lalu bagaimana dengan 95 tesisnya sendiri? 95 tesisnya itu ada, 95 tesisnya tidak pernah diragukan kalau betul-betul ditulis oleh Martin Luther. Oleh karena itu ada baiknya kita ngomongin tentang isi 95 tesisnya saudara, yang memang ditulis oleh Martin Luther. Lalu saudara, kita boleh bertanya, kenapa kok Martin Luther itu menulis surat kepada Albrecht of Mainz saudara? Jawabannya, karena Martin Luther pada waktu itu masih berbaik sangka terhadap Albrecht, saudara. Dia tidak tahu bahwa di belakang terjadi deal, terjadi satu buah economical deal. Albrecht ini, saudara, dia sudah menjabat 2 bishopric. Dia punya 2 bishopric, saudara. Which is itu nggak boleh sebetulnya. Dia punya 2 areal kebishopan. Itu nggak boleh. Dan dia sedang mau membeli yang ketiga, saudara. Ketika dia mau membeli yang ketiga, dia harus membayar kepada paus, saudara. Sebetulnya ini nggak boleh ya. Tapi ya, apapun semua bisa diatur kan kalau ada uang. Maka paus pun bertanya, kamu akan membayar saya pakai uang dari mana? Gampang, saya akan pinjam uang dari the Fugger family. Lalu nanti kamu bayarnya bagaimana? Gampang juga, kita semua tahu secret trick. Bagaimana bisa mendapatkan uang yang banyak. Caranya bagaimana? Menjual surat indulgensia. Nah, kenapa mereka bisa menjual surat indulgensia? Nah, kita perlu tahu bahwa itu bukan satu buah barang baru pada waktu itu. Penjualan surat indulgensia bukan dimulai oleh John Tetzel, bukan dimulai oleh Albrecht of Mainz, itu sudah menjadi satu buah praktek yang cukup umum di dalam gereja pada waktu itu. Apakah praktek itu ditentang oleh Martin Luther? Tidak. Apakah Martin Luther pertama kali tahu ada penjualan surat indulgensia pada waktu itu? Enggak. Dia tahu yang namanya penjualan surat indulgensia sejak sebelumnya, dan dia tidak menentang itu. Jadi, kita akan coba lihat, saudara, dari 95 tesisnya apa sebetulnya yang coba ditentang oleh Martin Luther. Saudara, dari apa yang saya katakan, saya harap saudara tidak menjadi kecewa terhadap Martin Luther ya. Kita ini bukan pembela, the defender of Martin Luther, bukan saudara ya. Jadi kita akan mencoba ya, setiap kali kita studi sejarah seperti ini, kita akan mencoba untuk melihat kenapa orang-orang tertentu di dalam zaman tertentu berpikir dengan cara tertentu. Kita akan coba untuk comprehend kenapa mereka berpikir seperti itu. Lalu bagaimana dampaknya dengan kita saat ini saudara. Oke, kita tidak usah berpanjang-panjang.
Langsung masuk saja saudara kepada 95 tesisnya. Tentu saja kita tidak bisa bahas semuanya, saya memilih beberapa yang tidak terlalu teknis saudara. Saudara, 95 tesis ini sendiri sebetulnya Luther sempat bikin semacam kayak komentari, mungkin bukan komentari ya, bikin versi berbeda dari 95 tesis yang jauh lebih terkenal, yang menjadikan Martin Luther sebagai bintang pena saudara pada waktu itu. Belum ada bintang film ya, bintang pena. Jadi Martin Luther itu adalah best seller writer pada waktu itu gara-gara karyanya dia tentang 95 tesis yang isinya bukan 95 tesis. Judulnya adalah Sermon on Indulgences and Grace. Ditulis dalam bahasa Jerman, saudara. Nah, maka di dalam buku itu ya, khotbah tentang surat indulgensia dan anugerah Tuhan, Sermon on Indulgences and Grace, itu adalah satu buah tulisan yang ditulis untuk orang-orang berbahasa Jerman dan dicetak dan menjadikan dia itu, bintang pena, saudara. Bestseller writer, saudara. 95 tesis sendiri tidak menjadikan dia bestseller, saudara. Kenapa? Ya karena tidak banyak orang yang bisa mengerti. Oke, kita coba lihat kali ini di dalam 95 tesisnya sendiri, saudara. Pertama saya akan coba bacakan judulnya dulu. Judul dan pengantar sebelum masuk pada tesis pertama. Saya bacakan pelan-pelan ini judulnya. Disputasi atau disputation. Disputasi untuk klarifikasi kuasa dari surat indulgensia. Itu judulnya. Disputation about the disputation of clarification about the power of indulgences. Jadi judulnya sendiri adalah satu buah disputasi, saudara. Disputasi itu apa sih? Disputasi itu bukan menentang. Jadi di dalam satu buah kebiasaan universitas pada waktu itu, ada isu-isu yang kita itu lumayan jelas. Misalkan, Yesus itu Tuhan, itu jelas. Kristus itu Raja, itu jelas. Paus itu adalah wakil Tuhan, itu jelas. Pada waktu itu loh ya. Buat kita sih enggak ya, tapi pada waktu itu jelas. Jadi ada isu-isu yang kita semua cukup jelas. Ada isu-isu yang kita itu masih kepingin untuk memperdebatkan. Maka biasanya saya punya posisi, posisi saya seperti ini. Ada juga posisi seperti itu. Saya dan kita semua belum terlalu jelas dengan isu ini. Oleh karena itu mari kita disputasikan. Itu adalah kebiasaan universitas pada waktu itu. Dan Luther sedang mencoba untuk mengangkat isu ini. Apakah surat indulgensia seberkuasa itu sih? Jadi nggak harus buruk ya. Tapi apakah surat indulgensia itu seberkuasa itu? Seberkuasa seperti yang digembar-gemborkan oleh para marketingnya. Oke, saudara ya. Jadi judulnya adalah disputation, disputasi untuk klarifikasi kuasa dari surat indulgensia. Lalu pengantar. Oleh kasih dan semangat untuk menghadirkan kebenaran, apa yang tertulis di bawah ini adalah untuk diperdebatkan di Wittenberg. Bersama Reverend Martin Luther, Master of Arts dari Sacred Theology, seorang pengajar terhadap topik ini. Maka dia, maksudnya Luther, meminta untuk mereka yang tidak bisa hadir berdiskusi secara langsung, akan melakukannya melalui surat. Dalam nama Tuhan Yesus, itu pengantarnya. Jadi dia mengajak berdebat, dia mengajak untuk diskusi kampus, saudara. Para profesor silakan datang untuk bersama-sama berdebat bersama dengan saya, kebiasaan umum di dalam kampus. Kalau kamu nggak bisa datang, silakan kirim surat. Lalu dia munculkan tesis-tesisnya. Pertama, saudara, tesis pertama. Pada waktu guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus berkata, lakukanlah sakramen pengakuan dosa, dia mengharapkan seluruh hidup untuk menjadi bentuk dari pertobatan. Jadi mungkin ini agak sedikit aneh dalam telinga kita, saudara. Kita tahu, saudara, bahwa di dalam Injil Matius ya, ini rujukannya, saudara, dari Injil Matius. Saya coba bacakan bagi kita semua, saudara ya. Injil Matius, pasal yang keempat. Saya coba bacakan ya. 4 ayat 17. Ini versi bahasa Indonesia ya. Saya coba bacakan versi bahasa Indonesia. Kita mesti tahu bahwa pada waktu itu tidak ada versi bahasa Indonesia. Tidak ada versi bahasa Yunani, adanya versi bahasa Latin. Cuman ada versi bahasa Latin ya. Bahasa Latinnya kurang lebih seperti ini. Enggak sih, saya bacakan bahasa Indonesia, bagian tertentu saya bacakan Latinnya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu versi Indonesia. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi di dalam versi bahasa Latin, versi resmi Alkitab pada waktu itu ya, LAI-nya mereka, tapi naskah Vulgata, itu kata-katanya bukan bertobatlah, tapi poenitentiam agite. Itu dimengerti oleh mereka, itu adalah lakukanlah sakramen penance. Do penance. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus, semua orang pada waktu itu membaca, Matius 4:17 adalah Tuhan Yesus berkata, do penance, because the kingdom of God is near. Do penance. Bukan bertobatlah, tapi lakukanlah sakramen pengakuan dosa. Maka dalam tesis pertama, Martin Luther mengatakan, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, do penance, maksudnya dia bukan penance.
Maksudnya dia adalah bahwa seluruh kehidupan kita adalah menjadi bentuk dari pertobatan. Kenapa Martin Luther bisa mengatakan seperti itu? Karena dia berhutang kepada Erasmus. Martin Luther mengikuti tafsiran Erasmus, mengikuti annotated dari Erasmus. Pada waktu itu kita tahu saudara, mulai ada semangat Adventist ya, mengikuti spiritnya Renaissance, kelahiran kembali saudara, rebirth ya. Itu adalah satu buah semangat di mana orang-orang itu kepingin untuk mencari kepada sumber yang paling asli. Jadi kalau mau belajar bapak-bapak gereja, yuk kita balik lagi kepada Jerome, yuk kita balik lagi kepada Agustinus, ketimbang kepada konsili-konsili yang kemudian. Kalau baca Alkitab, yuk kita lihat lagi bahasa Yunaninya. Maka dengan adanya semangat itu Erasmus mengumpulkan kembali jadi semacam kayak bentuk interlinear Bible ya, yang dikumpulkan lalu beberapa diantaranya dikasih notes, termasuk di dalam Matius pasal 4. Saudara mungkin tahu ya kata-kata ini pasti tahu lah ya, yaitu metanoia. Nah ini baru kelihatan di dalam bahasa Yunaninya, lalu Erasmus mengatakan bahwa ini artinya adalah pembalikan arah hidup. Bukan melakukan sakramen penance. Sementara semua orang yang membaca dalam bahasa Latin, bacanya penitentiam agite. Itu adalah bahasa resmi. Jadi dari sini saudara, Martin Luther berdasarkan kitab suci bahasa Yunani yang sudah dikasih catatan oleh Erasmus, dia memberikan tesis yang pertama ini. Lalu yang kedua, frase ini tidak bisa dimengerti untuk menuju kepada sakramen pengakuan dosa, yaitu pengakuan dan pemuasan yang diadministrasi oleh kaum klerus. Jadi Martin Luther memperjelas ya. Lalu kita coba lihat saudara ya, bahwa penitentiam agite ini ya sekali lagi saudara, dalam kata bahasa Yunaninya metanoia saudara, artinya adalah perputaran hidup. Lalu nomor 3 saudara. Namun hal ini tidak berarti bahwa hanya ada penyesalan dalam hati. Sesungguhnya penyesalan seperti ini tidak berarti kecuali menghasilkan berbagai pematian terhadap daging, mortification of sin. Jadi tesis pertama, tesis kedua, tesis ketiga. Pertama dan kedua, Martin Luther mengatakan ketika Tuhan Yesus mengatakan penitentiam agite, itu artinya adalah seluruh kehidupan kita mesti bertobat. Dan hal itu artinya bukan bahwa kita harus menjalankan sakramen penance. Dia tidak melawan sakramen penance. Saudara, kalau kita membaca The Babylonian Captivity of the Church ya, karyanya Martin Luther 1520, kita akan melihat bahwa Martin Luther itu sangat menghargai sakramen penance. Baca buku itu agak unik saudara, ini gini. 1520 ya, saudara kalau baca buku itu saudara akan mendapati ya bahwa Martin Luther seperti kayak berpendapat bahwa sakramen itu 3. Baptis, perjamuan kudus, sama penance, pengakuan dosa. Jadi Martin Luther tuh hampir sepanjang buku berargumentasi bahwa sakramen itu 3. Baptis, perjamuan kudus, lalu penance. Tapi nanti sampai kepada kesimpulannya dia mengatakan ya pada kesimpulannya sakramen adalah 2 gitu ya. Jadi seperti kayak berkontradiksi dalam satu buah buku. Well, gak apa-apa juga kan ya, Martin Luther kan manusia biasa saudara. Dan Martin Luther sebagai seseorang yang pemikir yang mikirnya cepat sekali, ya memang bisa kontradiksi lah. Saudara, siapa sih yang gak pernah berkontradiksi satu dengan yang lain? Konsisten terus sepanjang hidup, gak ada lah saudara. Setiap orang itu pasti akan ada kontradiksinya seperti itu saudara. Jadi Luther di dalam bagian ini dia tidak sedang menentang sakramen penance, tetapi dia mengatakan bahwa metanoia atau bertobatlah itu bukan sakramen penance. Lalu dia melanjutkan, hal ini tidak berarti bahwa kita dalam hati doang menyesal, tapi sesungguhnya penyesalan seperti ini nggak ada artinya kalau tidak diikuti oleh mortification of sin, mortification of the flesh, pematian keinginan-keinginan duniawi, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara, hal ini oleh gereja seringkali dikategorikan di dalam works of satisfaction. Saudara mesti tahu ini, saudara. Sakramen pengakuan dosa, penance ya, sakramen pengakuan dosa. Pada waktu itu, saudara, dibagi menjadi 3. Ada 3 tahap. Tahap pertama ini penyesalan atau contrition. Tahap kedua ini pengakuan atau confession, ngaku di hadapan imam. Tahap ketiga itu adalah works of satisfaction, pemuasan. Jadi, ketika kita menyesal akan dosa kita, kita mengakuinya. Setelah kita mengakuinya, imam ya mewakili Tuhan menyatakan adanya pembebasan. Setelah kita dibebaskan dari dosa kita, maka kita membayar. Membayar bukan berarti membayar dosa kita, tetapi menunjukkan segala ucapan syukur kita karena sudah diampuni dengan works of satisfaction. Semakin besar dosanya, semakin besar penyesalannya, semakin besar juga satisfaction-nya. Kira-kira begitu ya. Kalau Anda membunuh orang, ya tentu saja satisfaction-nya itu akan lebih berat. Kira-kira begitu sudah. Jadi yang dikatakan oleh Martin Luther di dalam poin ketiga, bahwa nggak cukup contrition, harus ada mortification of flesh. Itu artinya apa?
artinya ini. Works of satisfaction-nya harus dijalankan dengan sangat sungguh-sungguh. Nah saudara, pada waktu itu saudara, works of satisfaction ini yang menjadi isu utama dari api purgatori dan sakramen, dan surat indulgensia. Sedikit latar belakang pemikiran, saudara. Sedikit latar belakang pemikiran. Gereja abad pertengahan pada umumnya, ya, kita bicara secara general ya. Gereja abad pertengahan mengerti dosa itu dengan dua kategori. Kategorinya adalah dosa maut atau mortal sin dan dosa kecil atau venial sin. Ini kategori. Dosa maut dan venial sin. Dosa kecil ini biasanya kita tidak bicarakan, karena dosa kecil ini bisa dibereskan dengan doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Beres tuh dosa kecil. Tapi dosa maut nggak bisa, saudara. Dosa maut ini bisa dibereskan dengan apa? Nah, gereja punya dua senjata besar. Senjata paling besar, yang paling ampuh itu baptis. Baptis itu menyelesaikan semua masalah. Saudara kalau tanya sama Martin Luther ya, tanya sama Martin Luther. Bapak Luther, kamu percaya bahwa kamu sudah bertobat? Percaya. Kapan? Pada waktu saya dibaptis. Agak beda sama kita ya saudara ya. Kita seringkali menekankan bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Bagi Luther saudara, baptisan itu menyelamatkan. Luther saudara di dalam beberapa catatan saudara ya, ketika dia itu diganggu sama setan, dia mengatakan seperti ini. Setan jangan ganggu saya adalah milik Yesus. Lalu setan bertanya, kalau kamu tahu dari mana kalau kamu milik Yesus? Saya sudah dibaptis. Baptis itu sangat luar biasa saudara, senjata ampuh untuk mengalahkan dosa maut. Tapi baptis itu cuma bisa satu kali kan ya. Nggak ada pengulangan baptisan. Nggak ada pengulangan baptisan. Baptis cuma bisa satu kali. Nah, ada orang yang setelah dibaptis anak mati, saudara. Tapi ada orang, maksudnya pada waktu itu kan tingkat mortalitas bayi kan tinggi ya. Tapi selain daripada orang-orang yang mati pada waktu bayi, mereka kan bertumbuh. Setelah mereka bertumbuh, mereka melakukan dosa lagi. Dan dosanya ada juga yang dosa maut, saudara. Nah ini gimana, saudara? Dosa maut ini cuma bisa ditangani dengan sakramen pengakuan dosa, penance ya. Pengakuan dosa. Nah, adapun saudara ya, dosa itu juga punya dua unsur. Ini kan dibagi berdasarkan kategori gede, kecil, dan dampaknya. Ada juga unsur dari dosa. Unsur dari dosa ini apa? Ada dua, yaitu culpa et poena. Culpa sama poena, yaitu guilt, rasa bersalah, dan punishment. Nah saudara pada waktu mengaku, menyesal, lalu mengaku guilt Anda diampuni. Keberdosaan Anda dihapuskan. Tapi punishment-nya belum, saudara. Jadi kalau kita berdosa, kita punya status berdosa, dan juga punya status sebagai orang yang berhutang harus terima hukuman. Pada waktu Anda mengaku, ini banyak perdebatan, saudara. Pada waktu menyesal, atau pada waktu mengaku, atau di dalam in between, Anda mendapatkan pengampunan dari guilt. Kebersalahan Anda diampuni. Tapi setelah kebersalahan diampuni, punishment-nya belum. Nah, punishment ini dibereskan di dalam works of satisfaction. Nah, masalahnya, saudara, ketika kita berbuat dosa, kita melalui proses ini, saudara. Ketika kita melakukan dosa maut, ya, saudara, ya, ini kan bisa bikin kita masuk neraka, saudara, ceritanya, ya. Kita akan melakukan ini, proses ini, ya. Contrition, confession, lalu works of satisfaction. Masalahnya, ketika kita menjalankan satisfaction ini, kadang-kadang, saudara, waktu kita lakukan satisfaction, belum beres satisfaction, kita udah berdosa lagi. Lalu kita melalui proses ini lagi, ini masih ngutang, saudara, sudah melakukan ini, sudah melakukan lagi, saudara. Jadi akhirnya, saudara, kita punya numpuk, saudara, dosa. Sampai kita meninggal, works of satisfaction-nya belum lunas. Terus gimana, saudara? Nah, ini, saudara, tempatnya, purgatori. Mereka pun mengembangkan teori yang namanya api purgatori. Jadi setelah kita mati, ketika kita masih punya tumpukan hutang dosa, itu dibereskan di dalam api penyucian. Api penyucian bukan neraka. Enggak, karena kita sudah mengaku dosa kok, kita sudah diselamatkan kok. Api penyucian bukan neraka, tapi api penyucian adalah mengurusin aspek ini, sudah punishment. Sampai kita semua beres, kehidupan kita sudah disucikan dan sudah mulia, barulah kita masuk surga yang mulia itu, sudah. Nah, tapi api penyucian ini sudah digambarkan sebagai satu buah api yang menakutkan, mengerikan, sakit sekali dan sebagainya, sehingga banyak orang yang berpikir bagaimana saya escape bukan dari neraka tapi dari api penyucian ini, saudara. Nah, untuk itu, saudara, mereka mengembangkan bahwa api penyucian ini bisa dipotong. Masa Anda di api penyucian ini bisa dipotong?
melalui works of satisfaction juga. Yaitu apa saja? Misalkan kita melihat relik. Anda melihat giginya Yohanes Pembaptis, melihat potongan hidungnya Petrus, atau minum sedikit susunya dari Bunda Maria. Gimana caranya saya juga nggak tahu, saudara ya. Tapi mereka bisa preserve itu. Atau lihat potongan salibnya Yesus, saudara. Wah, itu jadi industri besar, saudara. Potongan salib Yesus di sini, potongan salib Yesus di sana, itu jadi industri besar, saudara. Ada orang yang nyinyir, saudara ya. Dan bersyukur ya, ada orang yang nyinyir itu ya. Ada orang yang nyinyir itu ya, yang coba untuk ngitungin tuh potongan salib-salibnya itu ya. Hasilnya itu bisa berapa ton gitu ya. Sehingga dia potongan-potongan kalau dikumpulkan semua nggak bisa bikin satu salib, saudara. Tapi bisa bikin satu bahtera yang gede, saudara. Tuhan Yesus suruh pikul bahtera, saudara. Kacau sekali, saudara. Tapi ya itu namanya industri, saudara. Namanya juga bisa mengurangi api purgatori, saudara ya. Bisa mengurangi siksaan yang berat ini. Ini kan nilainya tinggi, saudara. Barang yang nilainya tinggi ya banyak KW-nya lah. Jadi saudara bisa ketemu potongan rambutnya Maria Magdalena di sinilah. Lalu sedikit susu dari Bunda Maria lah. Lalu sedikit hidungnya Yohanes Pembaptis di mana-mana, saudara. Karena apa? Itu bisa mengurangi masa Anda di purgatori. Lalu satu lagi, saudara, yang juga bisa menguranginya adalah melalui surat indulgensia. Bisa mengurangi ini, bisa mengurangi punishment tuh di purgatori nantinya, saudara. Nah itu, saudara, yang keampuhan itu sedang dipertanyakan oleh Martin Luther di dalam 95 tesis ini. Martin Luther bukan tidak percaya bahwa surat indulgensia itu ada kuasanya, tapi kuasanya segede apa sih? Itu yang sedang diperdebatkan, saudara. Oke, kita masuk ke dalam tesis yang kelima. Nggak apa-apa ya, loncat ya, saudara ya. Paus, ya dia masih sangat positif terhadap Paus Leo, saudara. Dia nggak tahu ya kalau ada backdoor deal, saudara ya. Paus tidak mau dan tidak dapat menghapuskan penghukuman apapun selain yang diberikan kepadanya dalam area otoritasnya, dalam hukum, dalam canon law, saudara. Jadi pada waktu itu ada yang namanya canon law ya, satu buah buku tentang hukum yang bisa dieksersis oleh Paus, bisa dieksersis oleh gereja, saudara. Disiplin gereja lah, simpelnya begitu. Paus bisa melakukan disiplin gereja, dan disiplin gerejanya itu diatur di dalam satu buah buku, di mana Paus itu bisa punya kuasa dan keleluasaan, saudara. Jadi ada kayak aturannya, saudara. Misalkan, saudara, 5 kali bolos ke gereja hukumannya apa, gitu ya. Lalu berzina hukumannya apa. Lalu berkata-kata menghujat itu hukumannya apa, saudara. Itu ada masing-masing itu ada aturannya. Kadang-kadang, saudara ya, seperti kayak hukum pada umumnya, Paus itu bisa memiliki bijaksana tertentu untuk mengurangi hukuman atau menambah hukuman karena mungkin sudah berkelakuan baik dan lain sebagainya, saudara. Jadi di dalam yurisdiksi itu Paus bisa melakukan. Menurut Luther loh, ini Luther yang ngomong ya. Paus tidak mau dan tidak dapat menghapuskan hukuman apapun selain yang diberikan kepadanya dalam area otoritasnya dalam hukum. Artinya, yang ada di dalam area otoritasnya Paus di dalam urusan disiplin gereja, Paus bisa melakukan itu. Jadi kalau saya sudah kadung berikan kepada Pak Timothy, wah dosamu besar sekali, kalau gitu kamu harus ngepel gereja selama 3 tahun berturut-turut. Tapi terus setelah itu berkelakuan baik, oke saya potong deh 1,5 tahun. Nah begitu, saudara. Jadi apa? Boleh melakukan itu, saudara. Seperti kayak hakim pada umumnya. Nah lalu, saudara, yang ke-9, yang ke-8. Kanon pengakuan dosa, ya ini ya canon law tadi ya, maksudnya hukum itu hanya dikenakan kepada orang hidup. Dan menurut kanon itu sendiri tidak ada yang dikenakan pada orang yang sudah mati. Dan menurut kanon itu sendiri tidak ada yang dikenakan, saudara. Saya ini kayaknya jangan-jangan saya salah kutip, saudara. Sebentar, saudara ya. Tadi ada yang masukkan, saudara. Intinya, saudara, intinya adalah di dalam canon law itu, saudara, dikatakan bahwa penghukuman yang bisa dilakukan oleh Paus itu adalah penghukuman yang bisa diberikan kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati, saudara. Lalu nomor 9, ilalang, lalang dan gandum, saudara. Lalang tentang perubahan hukuman kanon kepada hukuman purgatori itu tampaknya ditaburkan ketika para bishop sedang tidur. Jadi orang yang mengatakan, para pengkhotbah indulgensia yang mengatakan bahwa Paus atau surat indulgensia itu punya kuasa untuk ngurusin orang yang sudah mati, itu adalah tambahan yang dilakukan oleh gereja dan ditambahkan ketika para bishop sedang tidak on watch lah, sedang tidur. Jadi itu kesalahan tuh. Paus bisa nggak mengampuni dosa? Bisa. Mengurangi disiplin gereja bisa, tapi mengurangi punishment dari Tuhan di dalam api purgatori nggak bisa. Itu menurut kata-katanya Luther, saudara, di dalam yang ke-9, saudara. Jadi di dalam
buku pengakuan dosa itu kita mendapati ada memang cara untuk merekonsiliasi orang-orang yang sudah dihukum dengan gereja. Tapi bukan merekonsiliasi orang-orang yang sudah mati dengan Tuhan, nggak bisa itu. Lalu saudara, poin 21 sampai poin 40 saudara. Nanti ya tesis 21 sampai tesis 40 akan banyak berbicara mulai menyerang para pengkhotbah surat indulgensia. Jadi sekali lagi saudara mesti bedakan ya. Luther tidak menyerang surat indulgensia. Tapi Luther menyerang para pengkhotbah, para penceramah surat indulgensia yang berceramah secara menurut Luther melanggar canon law. Secara salah itu. Berkhotbah secara salah. Dia tidak melanggar, tidak melarang surat indulgensia. Dia meragukan keampuhannya, tapi bukan menganggap itu tidak berguna. Jadi saudara, kalau Anda itu adalah Martin Luther, saya duga saudara, ini cuma dugaan saja. Saya duga Martin Luther itu membeli surat indulgensia. Karena dia orang yang tidak terlalu miskin, dan bagi Martin Luther, kalau Anda itu sudah tidak terlalu miskin, Anda mencukupi kebutuhan Anda di dalam keluarga Anda silakan membeli surat indulgensia. Asal Anda juga melakukan pekerjaan baik yang lain ya, menolong orang lemah, menolong orang miskin, silakan beli surat indulgensia. Saya lumayan percaya bahwa Martin Luther sendiri adalah orang yang memberi surat indulgensia. Saya juga percaya bahwa Martin Luther itu tahu banyak jemaatnya membeli surat indulgensia dan dia fine. Tapi dia tidak percaya bahwa surat indulgensia seampuh seperti yang diberitakan secara salah. Coba kita lihat saudara ya. Tesis 21. Jadi, para pengkhotbah indulgensia yang berkata bahwa indulgensia kepausan dapat menyelamatkan dan membebaskan orang dari penghukuman apapun sudah bersalah. Para pengkhotbah surat indulgensia ya, orang-orang yang berjualan ya pada waktu itu sudah Albrecht untuk bayar utang kepada Fuggerbank dan juga sekaligus setor kepada Paus, dia cari biarawan yang paling jago saudara. Pada waktu itu ordo kan macam-macam saudara, ordo di dalam biara macam-macam dan jagonya macam-macam saudara. Ya mirip kayak denominasi gereja saat inilah saudara. Jadi biasanya saudara kalau orang itu pengen cari kelepasan lah, kelepasan dari roh-roh jahat, mereka nggak pergi ke GRI, kuasanya kurang. Gitu. Ya kan, ya, mereka perginya ke dalam gereja-gereja seberang lah, yang pendetanya bisa begini-begini lalu ngusir setan dan lain sebagainya saudara. GRI pendetanya kuasanya kurang lah. Kalau tanya theological issues pergi ke GRI, biasanya pendetanya rada jago tuh urusan kayak begituan. Tapi kalau urusan yang klinik-klinik begitu perdukungan dan lain sebagainya nggak ngerti gitu ya. Saya beberapa kali tanya ya, itu maksudnya apa Pak? Saya ngipi gini maksudnya apa Pak? Saya terjadi seperti ini maksudnya apa Pak? Saya bolak-balik jawabnya nggak tahu. Ini pendeta kok kurang spiritual begini kan ya. Ya gimana itu? Gak ada cara verifikasinya, benar atau salahnya. Repot kan dia begitu ya. Gak ada tolok ukurnya begitu ya. Tapi ya I'm just trying untuk membela diri sendiri lah. Tapi biasanya sudah, tiap denominasi itu punya jagonya sendiri. Tiap ordo juga punya jagonya sendiri sudah. Ordo Fransiskan jago apa, ordo Agustinian jago apa. Nah, ordo Dominikan itu ordo jago khotbah sudah. Dan salah satu biarawan yang jago khotbah itu namanya John Tetzel, saudara. Dan itu dipakai, saudara. Dia punya khotbah itu sangat dramatik, saudara. Pada waktu itu, Anda berkhotbah itu butuh sekali untuk khotbah secara dramatik, saudara. Pakai imagery. Luther itu adalah pengkhotbah yang dramatik loh, saudara. Tulisan-tulisannya pun dramatik, saudara. Kata-katanya ya, misalkan ya, on Christian freedom ya, dia mengatakan, orang Kristen adalah manusia bebas, tidak tunduk kepada siapapun. Dan sekaligus hamba dari semua orang. Dan sedang menjalankan tugasnya. Itu kan menangkap imajinasi, saudara. Langsung kontras ya. Orang bebas dari siapapun, tidak tunduk kepada siapapun, tapi sekaligus adalah seorang hamba yang sedang bertugas dan tunduk kepada semua orang. Itu kata-katanya Martin Luther, saudara. On Christian freedom, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, pengkhotbah sangat dramatis. John Tetzel, saudara. Dan dia mengkhotbahkan apa? Kata-katanya macam-macam, saudara. Nah dia mengatakan ya, khotbah-khotbah dramatisnya, salah satunya apa? Tesis 27. Mereka mengkhotbahkan opini manusia, Luther mengatakannya. Mereka mengkhotbahkan opini manusia saja, maksudnya kontras dengan opini Tuhan ya. Mereka mengkhotbahkan opini manusia saja yang mengatakan bahwa begitu koin yang dimasukkan ke dalam peti uang berdenting, maka satu jiwa keluar dari purgatori. Jadi ada pengkhotbah dan suspected John Tetzel, saudara. Meskipun Tetzel mungkin tidak mengakuinya, saudara. Dia mengkhotbahkan bahwa pada waktu uang itu berdenting, maka jiwa keluar dari api penyucian. Rupanya saudara, ini bukan dimulai oleh John Tetzel. Itu adalah salah satu cara yang paling umum untuk menjual surat indulgensia. Saudara bisa bayangkan saudara, ini bukan pertama kali dikhotbahkan, ini memang cara yang umum. Saudara, gimana ya saudara? Saudara tahu kan ya, ada cara-cara umum, ada jargon-jargon atau slogan-slogan umum untuk menjual barang tertentu. Orang pintar minum, ya kira-kira itu saja, jargon. Jadi saudara kalau jualan tolak angin ngomongnya apa? Orang pintar minum tolak angin. Yang jadi iklannya Agnes Monica misalnya begitu saudara, yang dikenal pintar mungkin, dikenal pintar atau dikenal cantik atau dikenal pintar nyanyi, nggak tahu lah, pokoknya itu saudara. Jadi ada jargonnya, orang pintar minum tolak angin. Ada jargon juga pada waktu itu, bukan dimulai oleh Tetzel, yaitu begitu
uang berdenting di peti uang, maka ada satu jiwa dari api purgatori yang meloncat keluar. Lalu Luther mengatakan, yang sudah pasti adalah, ketika koin itu berdenting di peti uang, maka profit dan ketamakan akan meningkat. Namun syafaat gereja bergantung pada pemilihan Allah semata-mata. Jadi dia mengatakan pada waktu ting ada jiwa yang keluar meloncat ke sorga. Luther mengatakan pada waktu ting maka profit bertambah dan ketamakan juga akan makin bertambah. Tapi gereja yang bersyafaat bagi orang yang sudah meninggal itu bergantung pada anugerah Allah, bergantung pada pemilihan Allah sepenuhnya. Saudara, sekali lagi, kemungkinan itu dikhotbahkan oleh Tetzel. Meskipun ya, itu bukan hal yang pertama kali dilakukan. Saudara, dalam surat kepada Albrecht ya, ini ya, suratnya ada saudara ya, Albrecht. Saudara kalau mau tahu, itu browsing mungkin bisa dapat saudara. Saudara kalau kepengen tahu ini ya, dengan pembahasan yang cukup mudah ya, tidak terlalu gampang, saudara boleh beli buku judulnya Annotated Luther, saudara. Sangat bagus, sangat bagus. Sangat mudah dimengerti, sangat bagus. Annotated Luther judulnya, cuman agak mahal sedikit, saudara. Gak apa-apa, sekali baca bisa dipakai sampai bertahun-tahun, saudara. Murah juga hitungannya. Jadi, saudara, dalam suratnya kepada Albrecht, Luther mengatakan hal ini, saudara, yaitu berkenaan dengan uang tadi, dan sekaligus dia menyerang argumen yang mengatakan bahwa surat indulgensia itu begitu ampuhnya, bahkan jika seseorang memperkosa Bunda Maria, jika itu dimungkinkan. Which is nggak mungkin kan ya, kita nggak mungkin balik ke masa lalu memperkosa Bunda Maria, nggak mungkin sudah. Bahkan ada pengkhotbah yang mengatakan kalau sampai orang melakukan dosa yang tidak mungkin untuk dilakukan, yaitu memperkosa Bunda Maria, maka dosa sedemikian pun bisa diampuni, saudara, oleh surat indulgensia. Dan Martin Luther mengatakan itu khotbah ngaco sekali. Tetzel ngomong seperti itu, meskipun Tetzel menyangkali, saudara. John Tetzel nggak ngaku, saudara. Lalu, saudara, ini yang indah, saudara ya. Luther mengatakan seperti ini. Tesis 29. Siapa yang tahu bahwa jiwa-jiwa di purgatori mengharapkan untuk dibebaskan seperti yang tercatat tentang Santo Servinus dan Santo Passasius. Santo Servinus, saudara, itu adalah Archbishop Cologne di akhir abad 4. Sementara Santo Passasius adalah diaken di Roma abad 5. Mereka adalah orang yang memilih ya, mengatakan, saya mendingan menghabiskan waktu yang lebih lama di dalam api purgatori untuk mendapatkan kemuliaan Kristus yang lebih besar. Luther mengutip ini dari kata-katanya Johann von Paltz, dosennya dia ketika dia ada di dalam Universitas di Erfurt. Kita tahu saudara ya, di dalam masa awal studinya sebelum dia masuk ke dalam biara, Luther kan studi hukum di dalam Universitas Erfurt. Saudara. Di sana dia bertemu dengan dosen namanya Johann von Paltz, dan Johann von Paltz ini dia mengisahkan saudara tradisi tentang Santo Passasius dan juga Santo Servinus. Dia ngomong tentang api purgatori dan dia mengatakan seperti ini. Saya nggak kepengen dibebaskan dari api purgatori. Jadi sudah coba bayangkan saudara, kalau ada satu koin dicemplungkan saudara, masuk ke dalam, katakanlah itu benar ya, ting, lalu jiwanya Santo Passasius yang lagi disiksa di dalam api purgatori, tung, tahu-tahu masuk ke sorga saudara. Dia akan, enggak, saya mau balik lagi ke sana, saya mau masuk lagi ke dalam api purgatori. Ngapain kamu lepaskan saya? Karena apa? Karena saya ingin mengalami penderitaan untuk sungguh-sungguh dimurnikan dan sungguh-sungguh menikmati kemuliaan Kristus. Itu namanya jiwa Kristen yang sejati. Gitu saudara. Ini concernnya Martin Luther saudara. Jadi lepas dari penghukuman, lepas dari siksaan, itu bukan concernnya orang Kristen menurut Martin Luther. Ini saudara, kita lanjutkan ya. 33. Orang harus sangat berhati-hati terhadap mereka yang berkata bahwa indulgensia kepausan adalah pemberian Allah yang tak terkira, di mana melaluinya manusia direkonsiliasikan dengan Allah. 34. Sebab indulgensia hanya didasarkan pada hukuman sakramental satisfaction. Hukuman sakramental satisfaction yang diinstitusikan oleh manusia. Jadi surat indulgensia itu bagus atau enggak? Bagus. Cuman dia tidak punya dampak yang begitu besarnya. Jangan sampai menganggap ini sebagai satu buah anugerah Allah yang besarnya tak terkira. Ada tempatnya, tapi ya not that big lah. Surat indulgensia itu harusnya mengadministrasi tentang disiplin gereja. Bukan ngurusi tentang kehidupan kita, jiwa kita yang kekal sampai selama-lamanya. No. Lalu saudara ya, 40 saudara, tesis 40. Kebenaran dari penyesalan, mencari dan mencintai hajaran atas dosa. Jadi the truth about contrition, ya ngomong seperti ya, the truth about contrition ya. Kebenaran dari penyesalan yang sungguh-sungguh akan dosa, itu mencari dan mencintai hajaran, chastisement atas dosa. Sementara pembebasan dari surat indulgensia meringankan penghukuman dan paling tidak memberi kesempatan untuk manusia membencinya. Nah ini sudah menarik ya, yang dikatakan sama Martin Luther sudah. Bagi Luther sudah,
orang Kristen yang sejati, yang merasa benci atas dosa, yang menyesal atas dosa dan kesalahannya, dia akan mencintai hajaran. Dia akan menyukai ketika Tuhan itu mendera dia dengan rasa sakit yang berat. Karena dia sungguh-sungguh menyesal. Dia tahu dia bersalah, dia tahu dia berdosa, dia tahu dia layak untuk mendapatkan hajaran. Maka ketika mendapatkan hajaran, dia cuma bisa mengatakan, engkau benar Tuhan. Saya coba bacakan saudara ya. Saya coba bacakan ya. Satu buah bagian di dalam Mazmur pasal 51. Ini Mazmur Daud. Ini gak ada hubungannya sama Luther sih ya. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan apa yang dikatakan Luther itu. Saya coba bacakan ya. Ayat Mazmur pasal 51, ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara, dalam keadaan Luther, saudara, Daud, saudara, dihukum oleh Tuhan. Hukuman Tuhan kepada Daud itu berat enggak? Oh, beratnya luar biasa, saudara. Tetapi dia mengatakan, Tuhan, nyatakanlah, engkau bersih, engkau adil waktu menghukum saya. Itu namanya umat Tuhan, saudara. Ketika menerima penghukuman Tuhan, deraan Tuhan yang sangat berat, karena kita mencintai Tuhan dan menyadari dosa kita akan mengatakan, engkau bersih Tuhan, engkau adil dalam penghukumanmu. Saudara, Daniel di dalam Daniel pasal 9 ya, ketika dia berdoa, dia akan berdoa, mengaku dosanya dia, mengaku dosa nenek moyangnya. Yesaya, saudara, ketika melihat kemuliaan Tuhan, dia mengatakan apa? Celakalah aku. I am dead man. Kira-kira begitu, saudara. Orang-orang yang menyadari dirinya berdosa di hadapan Tuhan, dia mencintai Tuhan, mencintai kesucian Tuhan, dia akan mencintai hajaran. Sementara orang-orang yang cuman mengharapkan surat indulgensia, mereka cuman pengen keringanan dari penghukuman. Bahkan menjauhkan diri ya, jauh-jauh ya, kepingin kalau bisa jauh-jauh dari urusan penghukuman. Benci dengan namanya penghukuman Tuhan, saudara. Saya nggak tahu ya, kita sebagai orang Kristen gimana, saudara? Saya agak khawatir, saudara. Kalau kekristenan kita, saudara, kita saat ini menjadikan kepercayaan iman kita kepada Yesus Kristus, itu menjadi a kind of ya surat indulgensia kita yang baru. Percaya Yesus supaya apa, saudara? Supaya kita terbebas dari hukuman. Ini nanti kita akan lihat, itu kontras sekali, saudara, dari apa yang diajarkan sama Luther, saudara. Saya lanjutkan ya. 41. Indulgensia apostolik, surat indulgensia maksudnya, indulgensia apostolik harus dikhotbahkan dengan sangat hati-hati, sehingga orang tidak mengertinya secara salah, sehingga mereka lebih menginginkannya ketimbang perbuatan kasih yang lain, the works of love. Jadi, boleh nggak mengkhotbahkan surat indulgensia? Boleh. Perlu nggak mengkhotbahkan surat indulgensia? Perlu, tapi indulgensia apostolik harus dikhotbahkan dengan sangat hati-hati, ekstra hati-hati, supaya orang tidak mengerti secara salah, sehingga mereka lebih menginginkannya ketimbang perbuatan kasih yang lain. Selanjutnya, Luther mulai menyatakan kemungkinan mengkhotbahkan indulgensia secara benar. Meskipun tentu harus berhati-hati ya, saudara, kalau nanti mulai masuk ke dalam tesis-tesis selanjutnya, Luther mulai ngajarin tuh, kalau kita mau mengkhotbahkan surat indulgensia boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Seperti ini. 43. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa mereka yang memberi kepada orang miskin dan meminjamkan kepada orang yang membutuhkan sudah melakukan yang lebih baik ketimbang memperoleh surat indulgensia. Memperoleh surat indulgensia baik nggak? Baik. Membeli surat indulgensia baik nggak? Baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu apa? Kasih kepada orang miskin. Ada yang lebih baik? Ada. Pinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Works of love. Jadi, sekali lagi ya, tekanannya Martin Luther apa, saudara? Dari tadi yang mengatakan ya, dengan contohnya Santo Pasasius lah, lalu dari contohnya Santo Servinus lah, gak apa-apa ya, saya pakai kata-kata Santo ya. Kita kan juga Santo dan Santa ya, saudara ya. Orang-orang kudus di dalam Kristus kan ya. Santo Eko, kurang cocok, saudara. Gak apa-apa lah, saudara. Kita, itu ya. Jadi dengan contoh-contoh itu sudah Luther sudah mengatakan bahwa orang Kristen sejati, umat Tuhan sejati yang mencintai Tuhan akan mencintai hajaran, mencintai didikan Tuhan. Jadi kalau kita memberi surat indulgensia berarti nggak pengen hajaran dong, bukan. Membeli surat indulgensia itu kan berkorban juga ya, mengeluarkan uang, bukan supaya kita lepas dari hukuman, tapi sebagai satu buah bukti bahwa saya sudah bertobat. Saudara, kalau saya pinjam mobilnya salah seorang dari saudara, lalu saya nyerempet, saudara. Setelah saya nyerempet, padahal mobil itu saudara sangat sayang. Setelah nyerempet, saudara kelihatan kecewa sekali. Saya ngomong, Pak, saya nyesel. Saya tadi sudah sungguh-sungguh coba untuk hati-hati, tapi ya saya lalai. Saya nggak biasa setir mobil yang seperti ini. Mohon maaf. Pak, boleh tahu nggak kalau biaya kamu perbaiki mobil ini berapa? Misalkan ya, oh biayanya 30 juta. Saya cuma punya uang 15 juta. Saya kasih ini.
Bukan untuk menyelesaikan itu semua, tapi untuk menunjukkan saya menyesal. Mungkin oke. Mungkin oke. Tapi kalau saya misalkan mengatakan, sudahlah saya kasih 30 juta, sudah nggak usah banyak cincong lah. Nah itu namanya tidak menyesal, saudara. Nah jadi, di mana letaknya surat indulgensia bagi Martin Luther? Menunjukkan bahwa saya adalah orang yang sungguh-sungguh menyesal, saya mengaku dosa, maka untuk works of satisfaction, itu oke, saudara. Tetapi hati-hati, ya harus dikorbankan secara hati-hati. Surat indulgensia tidak lebih baik daripada memberikan kepada orang miskin, saudara. Works of love. Karena apa? Karena fokusnya adalah, fokus dari api purgatori, fokus dari semuanya itu adalah untuk apa? Untuk menyucikan. Membentuk kita untuk menjadi lebih suci, bukan melepaskan kita dari penghukuman belaka. Hati-hati untuk mengerti surat indulgensia hanya untuk urusan melepaskan kita dari penghukuman. Nah ini ya saudara ya, saya lanjutkan ya. Sebab kasih bertumbuh melalui pekerjaan kasih. Nah, ini Aristotelian saudara ya. Nanti banyak ditentang juga di dalam katekismus. Di dalam disputasi Heidelberg 1518. Ini minggu depan kita akan sama-sama bahas, saudara. Sebab kasih bertumbuh melalui pekerjaan kasih dan manusia bertambah baik dengannya. Love grows, ya, love grows. Kasih bertumbuh melalui pekerjaan-pekerjaan kasih. Kalau kita banyak melakukan pekerjaan kasih, kita akan terlatih untuk melakukan kasih. Dan ketika kita terlatih untuk melakukan pekerjaan kasih, maka manusia bertambah baik. We become a better man. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Namun, dengan surat indulgensia, manusia tidak menjadi better man. Hanya freer man from the punishment of sin. Jadi, dia mengatakan, lebih bagus mana melakukan pekerjaan kasih atau mendapatkan surat indulgensia? Jawabannya, lebih bagus melakukan tindakan kasih. Karena apa? Karena kita melakukan tindakan kasih, kita akan menjadi orang yang lebih mengasihi. Dan ketika menjadi orang yang lebih mengasihi, kita menjadi orang yang lebih baik. Kita jadi orang yang lebih baik, kita menjadi better man. Sementara kalau kita mendapatkan surat indulgensia, kita tidak dilatih dalam melakukan pekerjaan kasih, kita akan menjadi manusia yang lebih bebas dari hukuman. Dari, apa itu tadi? Punishment. Bahkan nggak bisa membebaskan kita dari guilt loh. Cuma membebaskan kita dari punishment of sin. Ini bukan fokusnya orang Kristen. Lepas dari punishment of sin itu bukan fokusnya orang Kristen. Ingat ya, Santo Pasasius lah, lalu Santo Servinus lah, mengatakan apa? Saya lebih ingin mengalami punishment of sin. Saya dibebaskan dari guilt, puji Tuhan. Punishment biar saya jalani supaya saya mendapatkan pemurnian. Kan begitu, saudara? Selanjutnya ya, nah ini ya kata-kata keras ya. Dan sekali lagi ya, catches imagination. Luther pintar untuk begini, saudara ya. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa ketika melihat seorang yang merana dan mengabaikannya, dan sementara itu memberikan uang untuk indulgensia, dia tidak sedang membeli indulgensia kepausan, tetapi sedang membeli murka Allah. Jadi dia melihat ya dalam keadaan pada waktu itu ya, kalau ya kamu adalah orang Kristen, dan kamu lihat ada orang yang membutuhkan dan kamu abaikan dia. Lalu kamu pakai uangmu untuk membeli surat indulgensia, katanya membeli waktu saya di purgatori, kamu tidak akan membeli indulgensia kepausan. Kamu sedang membeli, dan kamu akan mendapatkannya. You will buy and you will get it. Yaitu apa? Murka Allah dengan demikian. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa, 50 ya, orang-orang Kristen harus diajar bahwa jika Paus mengetahui tuntutan yang dibuat oleh para pengkhotbah indulgensia, dia akan lebih memilih untuk membakar Basilika Santo Petrus menjadi abu ketimbang membangunnya dengan kulit, daging, dan tulang dari domba-domba Tuhan. Itu sudah, 50. Ini dia enggak tahu sudah. Dia enggak tahu kalau di belakang Albrecht itu sudah main mata sama Paus Leo. Dia pikir Paus itu baik, dia pikir Albrecht juga baik, saudara. Dan pada waktu itu indulgensianya kan namanya indulgensia Petrus, saudara. Karena untuk membangun Basilika Santo Petrus ya, bisa memberikan plenary indulgences ya. Jadi sampai dosa Anda dan satisfaction Anda sampai sejauh ini bisa dihapuskan semuanya dengan beli surat indulgensia. Karena mau membangun Basilika Santo Petrus. Luther juga tahu itu, dan it's fine, it's good. Basilika Santo Petrus juga bagus. Tetapi saudara, Luther mengatakan kalau ya Paus tuh tahu tuh para pengkhotbah ngaco itu ya, John Tetzel dan konco-konconya itu ya, khotbahnya ngawur-ngawur itu ya. Kalau Paus tahu itu ya, Paulus akan lebih memilih untuk menghancurkan Basilika Santo Petrus daripada Basilika itu harus dibangun di atas kulit, daging, dan para tulang para domba-dombanya. Itu menurut Luther. Bener gak? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Paus ya kepengen itu kalau bisa itu mau dihisap semua daging, darah, dan lain sebagainya, terserah lah. Yang penting Basilika Santo Petrus berdiri. Orang mereka mau diserang sama Turki, saudara. The Turk ya, mau diserang sama Ottoman, saudara ya.
Mereka butuh untuk mendapatkan keyakinan bahwa mereka kuat dan disertai Tuhan. Itu dapatnya dari mana, saudara? Basilika. Anda kalau ada basilika yang besar seperti itu ya, itu bisa intimidatif loh. Dari bangunan ini bisa menunjukkan bahwa Tuhan sedang beserta kita. Maka saudara mau mengadakan crusade lah, pengumpulan uang untuk tentara dan sebagainya, jauh lebih gampang kalau basilikanya berdiri. Maka saudara, Paus pada waktu itu ya pikirannya nggak seperti Luther, saudara. Tapi Luther nggak tahu, saudara. 62. Harta karun gereja yang sejati, ya treasury ya saudara ya. Jadi apa? Surat indulgensia ini kan adalah satu buah surat. Surat yang akan unlock ya, menjadi kunci untuk subsidi silang. Jadi tadi kan kita lihat saudara ya. Tadi kita sudah sama-sama lihat ini. Dosa itu ada, apa itu namanya, guilt dan punishment. Untuk urusan punishment ini, saudara, kita punya sakramen penance yang isinya adalah contrition, lalu confession, lalu satisfaction. Nah, satisfactionnya kita kan kurang, saudara. Kita kan berdosa. Hutangnya kita tuh nambah-nambah terus tuh. Misalkan ya, saya mesti ngepel gereja 3 tahun. Belum 3 tahun selesai, saya sudah berdosa lagi. Nambah lagi 3 tahun. Belum 3 tahun udah berdosa lagi, nambah lagi. Sampai saya mati, saya masih punya utang banyak. Tapi di dalam sejarah gereja ada orang yang kelewat baik, saudara. Kelewat baik. Dosanya itu kelewat sedikit dan perbuatan baiknya kelewat banyak. Sehingga ketika dia mati, dia nggak punya utang. Bukan cuma nggak punya utang, dia punya tabungan perbuatan baik. Siapa aja itu, saudara? Bunda Maria misalkan ya. Terus Maria Magdalena mungkin, lalu Santo Agustinus, Jerome, dan lain sebagainya. Mereka punya tabungan banyak, saudara. Treasury. Harta karun orang kudus. Nah sementara kita, saudara, adalah orang-orang yang utangnya banyak nih, saudara. Nah ini bisa disubsidi silang. Dari surplus di sini, saudara jangan tertawa ya, saudara. Ini, loh kalau nggak gini, saudara caranya gimana loh? Ini mereka best thinkingnya mereka ya begini, saudara. Mau gimana lagi? Pada waktu itu ya, ini cara terbaik yang Anda bisa pikirkan. Anda jangan mengatakan, wah, ya baca Alkitab lah. Loh, Alkitab nggak ada. Bahasa Latin. Baca pun Alkitab apa Anda bisa langsung sampai kepada teori yang seperti sekarang kita punya. Tanpa Luther, Calvin, dan kawan-kawan kita nggak bisa loh. Sudah baca Alkitab langsung bisa ketemu doktrin Allah Tritunggal, Duinatur Kristus. Nggak bisa langsung. Ada sejarahnya, sudah. Jadi pada waktu itu mereka pikir gini, sudah. Nah untuk unlock ini, sudah, subsidi silangnya. Ini di sini mainnya. Surat indulgensia. Nah makanya Luther mengatakan harta karun gereja. Ini bukan jasa-jasanya Jerome dan lain sebagainya. Harta karun gereja yang sejati adalah kemuliaan, harta karun gereja yang asli adalah Injil suci tentang kemuliaan dan anugerah Allah. Itu tesis 62. Kita loncat ya, tesis 71. Nah ini ya, sudah. Ini berkaitan 71, 72, 73, 74, 75, 76. Banyak banget sudah. Saya coba jalan pelan-pelan ya. 71. Biarlah mereka yang berbicara menentang kebenaran indulgensia apostolik terkutuk dan terkutuk. Anathema and accursed. Anathema itu artinya terkutuk, sudah. Accursed, bahasa Inggrisnya terkutuk. Anathema itu bahasa Yunani yang dipakai sama Paulus untuk mengatakan itu ya. Galatia itu, sudah. Kalau ada orang yang bawa yang Injil yang lain, terkutuklah dia, itu sudah. Anathema. Jadi Luther mengatakan dalam tesis 71 ya. Biarlah mereka yang berbicara menentang kebenaran indulgensia apostolik terkutuk di hadapan Tuhan, terpisah dari Kristus. Jadi Luther mengatakan kalau kamu nggak percaya kepada surat indulgensia, kamu terkutuk. Tapi 72. Namun diberkatilah mereka yang menjadi pelindung dari perkataan-perkataan sembrono dan tidak terkekang dari mereka yang mengklaim indulgensia. Jadi di satu sisi dia mengatakan, kalau kamu menentang indulgensia yang pada waktu itu sudah doktrin resmi, kamu terkutuk. Tapi kamu akan terberkati kalau kamu melindungi gereja dari ucapan atau doktrin yang ngaco tentang indulgensia. Jadi lagi-lagi saudara, indulgensianya sama Luther dipertahankan. Tapi pengkhotbah-pengkhotbah yang nyari duit dari indulgensia secara ngawur, mengatakan memperkosa Bunda Maria juga bisa diampuni. Nah itu harus di stop mulutnya mereka. Lalu saudara, 73. Seperti Paus dengan bisa dibenarkan ya, justly ya. Seperti Paus dengan bisa dibenarkan mengguntur melawan mereka yang dengan apapun yang mereka bisa mau membahayakan penjualan surat indulgensia. 74. Terlebih lagi dia mau mengguntur melawan mereka yang dibawa keinginan untuk menjual indulgensia, berusaha untuk membahayakan kebenaran dan kasih.
Jadi, Luther mengatakan, Paus itu akan ngamuk habis-habisan, mengguntur. Dan Paus kalau ngamuk, Paus itu Vicar of Christ, saudara. Paus ngamuk itu artinya Kristus ngamuk. Paus akan ngamuk kalau ada orang yang menentang indulgensia. Jadi Luther tidak mengatakan bahwa dia adalah penentang indulgensia. Paus akan ngamuk kalau ada penentang indulgensia, tapi Paus akan lebih ngamuk lagi kepada mereka yang dengan menjual surat indulgensia membahayakan kebenaran dan kasih. 75. Nah ini tadi kita sudah lihat saudara ya, 75. Imagining ya, membayangkan bahwa indulgensia kepausan memiliki kuasa yang sangat besar sehingga bisa mengampuni seseorang yang melakukan dosa yang bahkan tidak mungkin dilakukan, yaitu melanggar Bunda Maria, memperkosa Bunda Maria adalah sebuah kegilaan. Jadi kalau percaya indulgensia bisa mengampuni dosa kayak begitu, itu namanya madness tuh, kegilaan tuh. Sebaliknya, kita sudah katakan bahwa indulgensia kepausan tidak dapat mengambil dosa terkecil dari yang terkecil sekalipun, dari dosa kecil, ketika hal itu menyangkut kebersalahan. Jadi sekali lagi sudah, tadi dosa ada dosa maut, dosa kecil. Mortal sin, venial sin. Martin Luther mengatakan ya, sekali lagi, surat indulgensia tidak bisa menghapuskan dosa yang paling kecil dari venial sin. Yang paling remeh pun nggak bisa dihapuskan. Kalau itu adalah urusannya adalah guilt. Jadi, apakah surat indulgensia punya keampuhan? Ada certain keampuhan di dalam urusan apa? Punishment. Tapi urusan guilt-nya ini nggak bisa. Jadi jangan terlalu seneng lah, gitu ya. Bagi Martin Luther, saudara, yang kita mesti urusin adalah guilt-nya. Bagi banyak orang yang mesti diurusin adalah punishment-nya. Kita kalau punya bos, yang kita lebih urusin guilt atau punishment-nya, saudara. Punishment, gitu ya. Anak sama orang tua banyak yang diurusin apa? Guilt atau punishment? Punishment biasanya. Guilt-nya nggak terlalu. Mau punya guilt besar kalau punishment-nya nggak ada ya juga. Gue langgar terus, gue nggak peduli. Tapi bagi orang yang mencintai Tuhan, yang dia urusin adalah guilt-nya. Punishment mungkin dia nggak terlalu peduli lah. Ya udahlah, saya mesti dihukum, orang saya berdosa. Kalau saya melalui hukuman yang keras dan melaluinya, kehidupan saya akan disucikan, ya sudah, nggak apa-apa. Puji Tuhan, begitu saudara. Ini saudara ya, 92. Maka pergilah kamu jauh-jauh, menjauhlah semua nabi palsu. Saya tambahkan ya, ini terjemahan bebas ya saudara. Saudara kalau mau baca yang terjemahan nggak bebas, nggak apa-apa. Ini ET saudara, Echo Translation terhadap Luther saudara. Terjemahan bebas saudara. Saya harap bisa lebih kena di dalam telinga kita. Maka pergilah, menjauhlah semua nabi-nabi palsu yang berkata kepada umat Allah, damai, damai, ketika tidak ada damai. Ini kutip dari kitab Yeremia saudara. Di dalam kitab Yeremia kan, ini ya, Tuhan Allah mengatakan bahwa bangsa Israel itu celaka gara-gara nabi-nabi palsu. Ketika mereka lagi berdosa berat, ada nabi-nabi palsu yang berkata, damai, damai, tenang. Kita toh masih punya bait suci Yerusalem, damai, damai. Padahal nggak ada damai, Tuhan sedang marah pada mereka. Nanti bait suci itu akan dihancurkan. Gitu ya. Yang benar adalah nabi yang nanti akan masuk ke dalam bait suci dan mengatakan, ini sarang penyamun. Gitu ya. Akan dihancurkan sama Tuhan, itu lebih benar. Jadi Luther mengatakan, menjauhlah semua nabi palsu yang berkata kepada umat Allah, damai, damai ketika tidak ada damai. Damai karena apa? Damai karena udahlah lepas dari penghukuman, sudah ada surat indulgensia. Itu menjauhlah semua. Lalu 93, terberkatilah kiranya para nabi yang berkhotbah kepada umat Allah. Salib, salib, dan tidak ada salib. Maksudnya apa? Ini sudah Timothy Wengert ya, di dalam bukunya Annotated Luther itu. Annotated Luther bagian tertentu ditulis oleh Timothy Wengert sudah. Mengambil dari suratnya Luther di tahun 1516. Jadi ada surat Luther di tahun 1516 yang mengutip ini sudah. Kata-kata Luther, salib, salib, tapi tidak ada salib. Maksudnya apa sudah? Sebab ketika salib berhenti menjadi salib. When the cross stop being cross. Maksudnya salib berhenti untuk menjadi beban yang berat. Segera engkau akan berkata dengan segala sukacita dan menyanyikan himne. Tidak ada yang sepertimu di antara semua kayu yang lain. Jadi maksudnya apa? Salib, salib. Dia berkata kepada umat Tuhan, memperingatkan umat Tuhan dengan keras. Salib, salib. Tetapi tidak ada salib. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang-orang terberkati yang berkata terus, memperingatkan dengan keras. Salib, salib. Tetapi saudara, salib itu mulai berhenti untuk menjadi salib. Salib Kristus mulai menjadi nyaman. Salib Kristus mulai menjadi indah. Dan kita akan berkata tentang salib itu. Salib, oh engkau adalah kayu yang paling indah di antara semua kayu yang lain. Itu yang dikatakan sama Luther saudara. Lanjutnya, 94. Orang-orang Kristen
harus didorong untuk mengikuti Kristus Sang Kepala. Sekali lagi ya, orang-orang Kristen harus didorong untuk mengikuti Kristus Sang Kepala melalui penghukuman, kematian, dan neraka. 95, dan dengan cara ini akan dengan rasa percaya memasuki sorga melalui berbagai pencobaan ketimbang melalui kepastian kedamaian yang palsu. 94-95. Luther mengatakan kita perlu untuk mengikuti Kristus Sang Kepala. Yang diikuti oleh Kristus Sang Kepala, yang dilakukan oleh Kristus Sang Kepala apa? Dia mengalami penghukuman, dia mengalami kematian, dan dia mengalami so-called hell. Ya. Seperti kayak mengalami neraka, saudara. Melalui penghukuman, melalui kematian, melalui neraka. Dan dengan cara itu masuk surga. Dengan satu buah pergumulan yang berat daripada kita merasa damai. Enggak jauh kali kita dari itu semua. Itu kayak ucapannya Petrus tuh. Kiranya engkau dijauhkan dari itu ya. Dan Tuhan Yesus ngomong apa? Minggirlah kamu iblis. Maka saudara, bagi Luther ya, nanti akan dijelaskan juga ya di dalam Sermon on Indulgences and Grace. Jadi 95 tesis ini kan tadi dituliskan Luther untuk berdebat dengan para profesor ya, di Wittenberg. Luther juga nulis versi berbahasa Jerman, bukan 95 tesis, yaitu Sermon on Indulgences and Grace. Dan dia menjelaskan dengan sangat detail saudara, dengan kata-kata yang catches imagination sekali lagi saudara. Orang Kristen mesti dalam tanda kutip mencintai neraka, dalam tanda kutip ya saudara ya. Sekali lagi ya, kata-kata ekstrim yang menarik imajinasinya orang, saudara. Orang Kristen mesti mencintai neraka, mencintai penghukuman yang akan membuat kehidupan kita semakin disucikan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketimbang maunya lepas dari penghukuman, tapi nggak peduli dirinya berdosa di hadapan Tuhan, nggak peduli dengan kesucian. Saudara, inilah kira-kira isi dari 95 tesis, saudara. Di dalamnya kita mendapati apa, saudara? Beberapa hal. Salah satu yang paling kuat, saudara. Kita melihat Luther ini adalah seorang profesor dan dia adalah seorang pastor. Dia pastor, saudara. Dia adalah seorang pendeta. Dia tahu, saudara, bahwa penjualan surat indulgensia yang dijual secara ngawur, selain membuat jemaatnya menderita untuk membeli, yang mana satu hal itu kuasanya juga diragukan. Kedua, dia mengatakan jemaat itu akan menjadi jemaat yang lacking. Jemaat itu akan menjadi jemaat yang males. Mereka akan terus-menerus mengejar kelepasan dari penghukuman, tapi mereka nggak peduli dengan kehidupan yang suci. Itu berbahaya bagi jemaat Tuhan. Saudara, saya juga pengen ngomong hal yang sama, saudara, bagi setiap kita ya. Kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus menjadi semacam senjata untuk melepaskan kita dari hukuman neraka, dan kita nggak ada peduli untuk hidup serupa dengan Kristus, saudara mesti baca 95 tesisnya Luther nih, saudara. Kata-kata dia yang paling keras ya. Orang Kristen sejati, lihat itu ya Santo Servinus, lihat itu Santo Pasasius, lihat itu mereka-mereka yang mengatakan biarlah saya dihukum di purgatori, lebih lagi, supaya kemuliaan Kristus makin murni dinyatakan dalam kehidupan saya. Ketimbang saya freer, tidak menjadi better man, tapi menjadi freer man. Tidak menjadi orang yang lebih baik, lebih serupa Kristus, tapi menjadi orang yang lebih bebas dari dosa. Bukan bebas dari penghukuman saja, guilt-nya mah kagak bebas, cuman bebas dari punishment saja. Itu bukan Kristen kayak begituan. Maka saudara, sekali lagi ya, hati-hati saudara, hati-hati ya. Kalau zaman sekarang, kita boleh mengklaim diri kita sebagai gereja Injili. Pergi memberitakan Injil kemana-mana. Hati-hati untuk kita tidak memberitakan thin gospel, saudara. Injil tipis, saudara. Injil yang akhirnya crooked ya, Injil yang akhirnya bengkok, saudara. Yang isinya itu terutama sekedar melepaskan kita dari penghukuman. Biasanya kita kalau mau memberitakan Injil, saudara, kita takut-takutin orang pakai hukuman neraka, saudara. Dan seringkali it works. It works ya. Banyak orang kan yang ketakutan kalau orang masuk neraka kan ya. Sudah kepengen sekali papa, mama, nenek, kakek semuanya itu diinjili supaya apa? Supaya mereka lepas dari hukuman neraka, saudara. Tapi itu bukan cerita Kristen, saudara. Cerita Kristen adalah bahkan menurut Luther, saudara, dalam bahasa yang ekstrim ya, mengejar neraka dalam tanda kutip ya, mengejar penghukuman supaya apa? Bukan senang dihukum ya, tapi mengejar karena tahu saya ini adalah orang berdosa. Saya kepengen kehidupan saya dimurnikan, disucikan. Sampai di sini kita mendapati Luther sih ya. Pada waktu itu ya, 1517, dia masih pretty much Katolik. Dia masih percaya api purgatori, dia masih percaya surat indulgensia, dia masih percaya kepada paus, dia masih percaya kepada banyak sekali hal, saudara. Masih ada progresnya, saudara. Tetapi ini menjadi satu buah milestone penting, saudara. Bahwa kehidupan Kristen yang sejati itu bukan terutama urusannya takut sama penghukuman. Ya, kematian itu sangat dekat pada mereka. Minggu lalu kita sama-sama melihat ya, adanya Black Death, saudara, membuat kematian itu seperti kayak terrorizing sekali. Mereka terus harus bertanya, saya mati gimana? Gimana setelah saya mati? Gimana setelah saya mati? Dan ada dua jawaban. Jawaban pertama adalah bagaimana kamu lepas dari purgatori setelah kamu mati. Tapi jawaban Luther adalah bagaimana kamu hidup suci selama kamu hidup.
Dan setelah kamu mati, kalaupun kamu masuk purgatori, masuklah di dalam purgatori dengan segala sukacita. Kalau kamu harus mengalami penderitaan, masuklah di dalam penderitaan itu sampai dahsyat, gak apa-apa. Karena goal kita adalah kita mencintai Kristus dan kita ingin diserupakan dengan Kristus. Itu saudara semestinya menjadi satu buah warisan bagi gereja Tuhan hingga saat ini. Gereja Kristen bukan menjadi gereja masokis yang suka untuk menderita, suka untuk sengsara, bukan saudara. Banyak sengsara yang gak ada artinya itu banyak saudara. Banyak sengsara-sengsara konyol itu banyak di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, ada model kesengsaraan, bentukan dari Tuhan, chastisement saudara, yang melalui pergumulan-pergumulan kita dibentuk untuk menjadi serupa Kristus. Biarlah kita tidak kepengen lepas dari sana. Maka kalau sudah punya pergumulan ini dan itu, sudah tanyalah di hadapan Tuhan ya. Tuhan, kalau saya mengalami pergumulan ini dan itu, Tuhan mau apa dari saya? Saya mau dibentuk seperti apa? Saya mau disucikan seperti apa? Jangan buru-buru tanya, kapan saya lepas dari sini? Gitu ya saudara, jangan buru-buru saudara. Termasuk ketika kita bicara tentang dosa, penghukuman, bahkan penghukuman kekal sekalipun ya. Tapi ini bukan bicara penghukuman kekal ya, bicara tentang api purgatori saudara. Oke saudara, saya akan berhenti sampai di sini. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas segala Tuhan, rajakanlah Kristus.